Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menggarap yaitu Mio Soul teman-teman ya. Mio Soul yang mana motor ini mengalami bearing roda atau bearing gardannya itu kocak teman-teman. Jadi pada saat jalan motor ini tuh berisik katanya, jadi ribut ya. Nah, jadi seperti apa yang saya maksud tadi, bearing rodanya kocak seperti ini teman-teman. Coba kita goyang ini. Nah ini teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah lagi, nah, jadi ini sudah jelas sekali teman-teman ya. Bearing gardannya, bearing rodanya ini sangat kocak, jadi sangat ribut teman-teman ya. Sudah jelas kalau seperti ini tuh sangat ribut. Jadi langkah-langkah mana saja yang harus kita buka teman-teman. Jadi yang pertama kita buka yaitu knalpot dulu. Terus nanti setelah itu kita buka peleknya atau bannya. Setelah itu nanti kita buka di bagian sebelah kiri, bagian bak CVT teman-teman ya. Setelah kita buka bak CVT baru kita buka gardannya. Oke teman-teman, jadi kita sudah mulai langsung membukanya. Oke teman-teman, jadi untuk bannya sudah terbuka dan gardannya juga sudah lepas. Di sini ada temuan yang saya mau perlihatkan ke teman-teman, yaitu untuk bearing rodanya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat penaburnya ini lari semua teman-teman ya. Ini. Jadi untuk bearing rodanya ini rontok teman. Ini seperti ini. Jadi bagian atas ini untuk penaburnya ini nggak ada teman-teman, penaburnya habis. Nah, sebelah sini banyak terkumpul di bawah. Nah, ini bearing rodanya brodol teman-teman ya. Nah, terus yang kedua saya menemukan di bagian olinya ini banyak gram-gram teman-teman. Nih tuh banyak gram-gramnya. Banyak gram-gram. Ini disebabkan karena bearing yang rontok teman-teman ya. Nah, banyak gram-gramnya, luar biasa. Oke, kita akan melepas untuk gardannya teman-teman ya. Di sini nanti kita bisa lihat apa yang terjadi di dalam. Jadi ini untuk gardannya kita akan lepas. Namun di sini juga saya perlihatkan lagi ada ketinggalan untuk tromolnya sampai kemakan seperti ini teman-teman ya. Ini akibat bearing yang hancur. Nah, parah teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lepas untuk gardannya. Persiapkan palu karet al, kita ketok. Ini kampasnya kita lepas dulu. Di belakangnya bang ini. Nah, coba diketok dari situ dulu. Habis nggak sudah? Di sebelah sana udah ada, di sini ada. Nggak ada sudah ya. Oke. Oh ya, stop pelan-pelan. Kita buka dulu baut. Ini udah lepas sudah dah. Jadi ini udah terlepas. Kita lepas perlahan-lahan ya. Ini teman-teman, hancur. Aduh, ini apa yang nyangkut ini? Di bawah. Nah, ini masih ada lemnya. Sorry. Baut. Ini nih. Sampai enggak? Oke. Panjang satu pendek. Itu anunya klamnya. Apaan tuh? Kita copot ya. Nah seperti ini teman-teman tampilannya ya. Teman-teman bisa lihat di sini seperti ini ya. Kita perdekat. Nah di sini serbuknya banyak betul teman-teman ya. Coba digoyang itu asnya al. Nah itu aman ya, aman. Coba untuk bearingnya yang di sini, ini aman juga, ini aman. Nah di sini satu lagi yang di bawah. Nah ini yang di bawah, ini kan yang tidak aman teman-teman ya, yang di bawah. Oke, di sini teman-teman ya. Coba kita akan cabut dulu satu persatu. Nah di sini banyak gram-gram teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, gram-gramnya banyak sekali. Ini seperti ini. Ini akibat dari
bearing yang rontok. Nih di sini juga kita cek bearing masih aman. Nah ini, nah di sini yang hancur teman-teman ya. Nih untungnya di sini bearing apa namanya, untuk asnya ini dan gear-gearnya ini masih bagus. Sini masih aman teman-teman ya. Jadi yang hancur di sini adalah bearingnya. Wah, silnya ini hancur seperti ini. Hancur. Nah, bearingnya juga hancur. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau diketok langsung brodol, teman-teman. Luar biasa. Ini kalau diketok harus hati-hati. Jadi, karena ini bearingnya brodol, daripada berbahaya, jadi kita apa namanya, kasih renggang dulu penaburnya. Takutnya nanti kalau kita ketok pada saat bearingnya menyebelah bersebelahan malah hancur. Jadi kita kasih rata dulu penabur-penaburnya, baru kita ketok bersamaan. Nah, untungnya aman teman-teman ya, bisa langsung lepas. Jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, Coba lepas ini. seperti ini teman-teman. Bentar lagi lepas ini. Nah, hancur ya. Bisa hancur kayak gini. Jadi sekarang kita akan bersihkan dulu ini untuk serbuk-serbuk ini teman-teman ya. Setelah kita bersihkan, nanti baru kita langsung pasang kembali untuk apa namanya, perakitannya. Kalau untuk perakitannya nanti saya videokan juga teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan bersihkan dulu ini semua serbuk-serbuknya, baru kita rakit. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan langkah pemasangan. Jadi untuk bearingnya yang ini tadi akan kita ganti teman-teman. Jadi untuk nomor bearingnya ini mungkin siapa tahu teman-teman subscriber di luar sana ada yang bertanya, nomor berapa bang untuk bearing rodanya Miosol 125 ini. Jadi ini untuk motor ini Miosol ya, untuk Miosol seperti ini teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti bertanya ini. Jadi ini Miosol ya. Nah, siapa tahu teman-teman bertanya, ini adalah Miosol. Ini yang membedakan antara Mio M3 dengan Miosol ya. Jadi ini. Nah, mungkin teman-teman juga punya masalah yang sama, yaitu bearing rodanya. Jadi teman-teman mau membeli alatnya di luar, jadi teman-teman bisa menggantinya sendiri. Oke, jadi untuk nomor bearingnya ini kita menggunakan bearing asli ya, bearing asli, yaitu nomornya 62/22 teman-teman ya. Ini teman-teman bisa dapatkan di online juga bisa. Nah, kalau dekat dengan toko spare part juga bisa juga teman-teman ya. Oke, kita buka dulu untuk bearingnya. Mana cutter tadi ya? Kita buka dulu. Nah, jadi ini untuk bearingnya teman-teman ya, bearing rodanya dia nomornya 62/22 seperti ini teman-teman ya. Nah, ini 62/22. Siapa tahu teman-teman ada yang bertanya nomor bearing untuk bearing Mio, bearing roda, nomor bearing roda untuk Miosol 125 injeksi itu berapa? Nah, itu tadi. Jadi nomornya 62/22. Oke, sekarang kita akan pasang untuk bearingnya teman-teman ya. Itu dulu. Langsung pasang? Oh, enggak, itu dulu. Enggak. Nah, sedangkan untuk sealnya ini yang hancur, kita sudah menyiapkan seal teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan bearing ini kita ketok aja. Jadi yang diketok itu apa namanya, sampingnya ya, jangan diketok tengahnya. Bentar. Ini kok ada beginian? Enggak tahu. Sudah full kah? Saya lihat dulu. Kayaknya belum. Oke, sudah ada rata. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi untuk bearingnya ini sudah masuk ya. Jadi udah masuk sekarang untuk bearingnya ini. Jadi untungnya tadi untuk bearing-bearing gardannya yang ini dia tidak cacat ya, tidak rusak, tidak kocak. Jadi saya tidak menggantinya, saya hanya mengganti bearing rodanya aja ya.
beserta seal rodanya, seal gardan. Oke, sekarang untuk seal gardannya saya sudah menyiapkan ini teman-teman. Memang ini bukan yang asli, tapi ya cukup membantu juga daripada tidak ada sama sekali. Jadi kalau untuk pemasangan sealnya ini teman-teman cuman cukup tekan aja ya, jadi sudah bisa masuk. Nah, jadi cukup ditekan. Oke, teman-teman, jadi untuk posisi sealnya ini perlu sekali ya. Jangan sampai teman-teman nanti salah dalam pemasangan seal rodanya, karena itu bisa mengakibatkan kebocoran pada oli gardannya. Jadi kalau oli gardannya bocor nanti bisa rontok kembali bearingnya teman-teman. Jadi oli gardan itu sangat berperan sekali dalam gardan teman-teman ya. Kalau oli tidak ada bahaya. Jadi posisinya itu harus seperti ini ya, harus seperti ini posisinya. Jadi jangan dibalik, dia seperti ini. Ini poin utama juga yang harus diperhatikan sama teman-teman ya pada saat pemasangan sealnya ini. Ini coba kita lihat ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan seal ini dia cukup rata sampai di sini aja, sudah tidak jadi masalah. Tapi ini bisa diketok sedikit lah, pakai palu karet ketok aja seperti ini. Kita gunakan seal bawaannya yang rusak tadi, sedikit aja. Yang ini yang belum masuk sebelah sini. Kebanyakan. Kebanyakan. Kasih sama dengan yang sampingnya berarti. Kan bisa taruh ini. Enggak apa-apa, biar agak masuk, enggak apa-apa. Sebelah situnya gimana? Oke, sama dah. Oke, udah rata. Jadi untuk pemasangan seal shock ini teman-teman usahakan rata ya. Coba kita tes dulu untuk pasang as rodanya. Nah, seperti ini. Ini kayaknya kebanyakan. Ya. Coba kita lihat dulu. Di sini dia kenanya di mana? Oh, enggak teman-teman ya. Jadi ini udah pas ya. Jadi pada saat kita pasang seperti ini dia ngepas di sini. Jadi tidak boleh juga terlalu keluar ya, nanti dia malah bocor. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lakukan langkah perakitan pada gear-gearnya ini. Oh ya, sebelumnya kita kasih lem dulu yang ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan pasang dulu untuk apa namanya, perpaknya. Oh ya, untuk perpaknya ini kita pasang di, jatuh. Kita pasangnya di sini teman-teman ya. Ya, jadi kita pasangnya di sini. Jadi tadi salah. Jadi ini untuk gearnya ini kita buka lagi, karena kita akan pasang perpak dulu ya di sini. Nah, jadi pennya di sini ada pennya ya. Ini perlu teman-teman, tidak boleh tidak dipasang untuk pennya. Lihat dulu, pegang dulu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangannya ini kita pasang lagi sekarang untuk perpaknya. Sini kita pasang seperti ini perpaknya. Oke, terus yang selanjutnya ini teman-teman ya, kita pasang ini gearnya baru ini. Jadi perpaknya dulu yang dipasang ya. Oke, sekarang sudah selesai, tinggal kita pasang ke sini teman-teman. Kita pasang. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Jadi pemasangannya ini kita cari pasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Di sini sudah terpasang. Sekarang kita akan pasang bautnya dulu. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this Oke teman-teman, sekarang untuk pemasangan ban. Jadi
di sini ada ring, ini tidak boleh dilupa ya. Jadi ini harus dipasang. Ini ring sebelum kita pasang pelek, ini harus dipasang ya. Jadi di sini ada ringnya. Nah ini pasang, baru bannya dipasang teman-teman ya. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time. Oke teman-teman, sekarang semua sudah selesai terpasang dan kita akan tes apakah rodanya masih kocak seperti tadi sebelum kita bongkar atau bagaimana. Jadi aman ya, sudah tidak ada kocaknya sama sekali. Dan sekarang kita akan tes untuk nyalakan motornya, baru kita gas apakah dia bersuara berisik seperti awal. Oke, kita tes. Ya, dites gas. Coba gas pelan-pelan karena udah malam, tidak baik didengar. Coba gas gini, ngeng. Oke, aman teman-teman ya. Jadi sekarang mesinnya sudah halus. Oke, coba dites jalan. Oke, halus ya suaranya ya. Oke, teman-teman, bagaimana komentarnya? Sangat mantap. Bagaimana? Sangat mantap. Oke. Jadi cukup sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan salam Andy Channel.